Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dewi Surantri yang biasa membahas tentang materi perkuliahan. Kali ini kita akan membahas materi tentang penilaian status gizi. Kita langsung saja ke materi. Di sini kita ketahui dulu latar belakang dari masalahnya, yaitu setiap pekerja memerlukan zat gizi dengan jumlah kalori yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Aktivitas dapat dilakukan dengan optimal apabila kebutuhan kalori dan gizi untuk tubuh telah terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, kita ke pengertiannya. Istilah gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Pemenuhan kebutuhan gizi tenaga kerja mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi kesehatan dan dimensi produktivitas kerja. Ini menurut Yuliani Setianingsih pada tahun 2008. Selanjutnya karena sekarang selain untuk kesehatan, gizi juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan juga produktivitas kerja. Jadi karena perkembangan zaman, sekarang gizi juga bisa mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Selanjutnya, gizi kerja. Pengertian dari gizi kerja. Gizi kerja itu yaitu sebagai nutrisi atau zat makanan yang diperlukan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan kalori sesuai dengan jenis pekerjaannya, sehingga kesehatan dan daya kerja menjadi untuk meningkatkan kesehatan dan daya kerjanya menjadi setinggi-tingginya. Ini menurut Tung Makmur tahun 1996. Sini kita membahas dari ruang lingkup dari gizi kerja. Yang pertama ada penentuan jenis bahan makanan, yang kedua perencanaan menu, yang ketiga penentuan porsi makanan. Jadi porsi makanan tiap pekerja itu ditentukan sesuai dengan umur, jenis kelamin, jenis pekerjaannya, dan kebutuhan dari tubuh masing-masing pekerja. Selanjutnya ada pemasakan, selanjutnya ada penyimpanan, yang ketujuh ada kemasan, 8 ada pengangkutan, 9 ada pemeliharaan, dan yang 10 ada penyajian dan pengawasan makanan untuk tenaga kerja. Ini adalah ruang lingkup dari gizi kerja. Selanjutnya ada hal-hal yang menentukan perhitungan dari kecukupan gizi. Yang pertama adalah karbohidrat. Di sini kebutuhan karbohidrat arang dalam suatu menu berdasarkan prinsip gizi seimbang. Untuk orang Indonesia kurang lebih sebesar 60-70% dari total energi sehari ini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Selanjutnya ada protein. Kebutuhan dan akan protein bertambah pada perempuan yang mengandung dan atlet. Protein yang dibutuhkan dalam suatu menu makanan kurang lebih dari 10-15% dari total energi per hari. Jadi kebutuhan karbohidrat ini lebih besar daripada kebutuhan dari protein karena karbohidratnya untuk menghasilkan energi. Itu selanjutnya kita ke lemak. Di sini lemak terdapat pada minyak, margarin, santan, kulit ayam, kulit bebek, lemak hewan dan hewan lain-lainnya. Kebutuhan lemak per hari kurang lebih 20-25% dari total kebutuhan energi atau minimal 15% dan maksimalnya adalah 30%. Ini menurut Departemen Kesehatan tahun 2009. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, air. Air merupakan unsur yang paling banyak diperlukan oleh tubuh. Sekitar 60% dari berat badan manusia terdiri dari air.
Selanjutnya ada serat. Di sini serat ini terbagi jadi dua, yaitu ada yang serat makanan atau dietary fiber. Yang kedua ada serat kasar, yaitu crude fiber. Kita bahas satu-satu. Untuk yang serat makanan adalah serat yang tetap dan dalam usus besar setelah proses pencernaan, baik berupa serat yang dapat larut dalam air maupun yang tidak dapat larut dalam air. Adapun serat yang dapat larut dalam air ada 3 macam, yakni yaitu yang pertama ada pektin, kedua musilase, dan yang ketiga ada gum. Serat ini terdapat banyak pada buah-buahan, sayuran, dan sereal. Selanjutnya untuk serat kasar merupakan serat tumbuhan yang tidak dapat larut dalam air. Terdapat 3 macam serat yang tidak dapat larut, yaitu selulosa, terus hemiselulosa, dan lignin, yang dimana banyak terdapat pada sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Ini semua menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Saja kita perlu mengetahui mengapa makanan yang bergizi itu sangat penting bagi tubuh manusia pekerja. Yang pertama, zat gizi sangat diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemeliharaan tubuh beserta semua fungsinya. Selanjutnya, oleh karena itu diharapkan seseorang mengkonsumsi makanan yang bergizi sesuai kebutuhan tubuh untuk mencegah terjadinya masalah gizi buruk. Jadi